menjalankan atau meluncurkan dari Hino Euro 4 dan pada bulan ini kita sudah masuk ke era Euro 4 di April 2022. Nah, dengan melihat sudah diluncurkan, sudah di-launching dan sudah masuk ke era Euro 4, jadi teman-teman semuanya sudah belajar dari Januari sampai Maret. Nah, sudah saatnya lah teman-teman semuanya untuk bisa mengedukasi pelanggan agar bisa lebih percaya ya terkait dengan kendaraan Euro 4 yang ada di Hino. Nah, selain teman-teman akan menyampaikan materi edukasi, tentunya teman-teman pasti akan belajar kembali ya. Sehingga kita harapkan untuk bisa memperkuat lagi nih pemahaman Euro 4-nya. Kemudian juga harapannya dari pelanggan Bapak Ibu semuanya yang ada di dealer, ini bisa mendapatkan informasi yang benar dan tepat langsung dari akun resminya dealer yang ada di Indonesia. Sehingga dengan kita share informasi secara serentak ya dari 41 dealer ya, atau di sini kita nyebutnya adalah tim, kita harapkan bisa meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelanggan yang ujung-ujungnya nanti bisa mendukung penjualan kendaraan. Nah, kita bahas lagi ya terkait dengan rangkaian Euro 4 Education Program ya. Di sini ada Euro 4 Booster, Edu Festival, dan Top Team Awarding. Nah, ini teman-teman sudah tidak asing ya dengan materi ini. Dan kita saat ini akan masuk ke Euro 4 Edu Festival. Sebelum masuk ke sana, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya ya, terutama dari IDD Trainer dan juga tim HRD. Ya, sehingga Euro 4 Morning Talk ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari semua dealer ya, dan terbukti di beberapa waktu yang lalu sering sekali berseliweran ya dari konten-konten di media sosial terutama di IG ya terkait dengan pelaksanaan Morning Talk ini. Dan pencapaiannya cukup luar biasa, sudah lebih dari 70% ya dari segi partisipan dan juga dari post test rasionya ini juga sangat tinggi sekali, bahkan lebih dari 85%. Nah, tetapi di sini ternyata dari kita pecah ya per area, ada beberapa area yang masih kurang ya kita harapkan untuk terus ditingkatkan ya. Dan dari Euro 4 Morning Talk ini akan menjadi salah satu poin penilaian ya di Top Team Awarding nanti. Dan nanti data yang akan kita ambil kita cut per 9 April ya karena pelaksanaannya resmi adalah dari Januari sampai Maret ya. Jadi kita kasih tambahan waktu 9 Maret ya karena tanggal 12 April kan sudah ada suplemen ya, beberapa dealer sudah ada yang mulai jalan. Nah, untuk dealer yang belum selesainya, ini kita harapkan tetap dijalankan ya, walaupun waktunya sudah habis. Dan begitu juga untuk dealer-dealer yang sudah tercapai ya, sudah warna hijau ini kita harapkan juga tetap dijalankan nih morning talk-nya ya. Karena kalau hanya sekali penyampaian, bisa jadi lupa kan ya. Jadi kalau disampaikan terus-menerus ya, kalau kata Pak Santiko ya harapannya bisa sampai ngelotok nih ya materi morning talk ini yang berisi terkait dengan Euro 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke step 2 ya, yang di Euro 4 Edu Festival. Nah, di sini nanti kita akan ada 2 program utama. Ya, yang pertama kita minta dari teman-teman tim perwakilan dealer ya untuk membuat video talk show ya atau video review. Jadi ini pilihan ya, berupa video education bisa dalam bentuk talk show atau kan dalam bentuk review. Nah, ini kita targetkan dalam satu festival ini hanya satu video saja. Jadi kita harapkan ini bisa tercapai semuanya. Kemudian program yang kedua adalah Euro 4 Social Media Content ya, yang isinya adalah berupa education dan juga promotion. Nah, kita targetkan untuk media konten ini 2 kali dalam 1 minggu ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya sebelum di-share ke akun media sosial, nah nanti dari MSI akan adakan screening terlebih dahulu. Nah, di sini nanti yang akan kita nilai ya ada beberapa poin, kemudian target-target yang lainnya di sini juga kita tampilkan ya. Jadi program kita utama ada 2, yaitu video dan juga sosial media konten. Penilaiannya nanti adalah dari jumlah yang diposting, kemudian pertumbuhan follower, kemudian bagaimana bio-nya dan juga kreatif kontennya. Nah, dari foto quality, dari caption-nya dan juga engagement rate-nya. Ini nanti yang akan kita nilai.
Nah, seperti apa sih bagian dalamnya untuk video? Nah, kini kita kasih detailnya ya. Untuk yang video talk show dan juga review, ini kita sudah ada contoh ya, yang ada di akun YouTube Indonesia. Dan juga untuk yang video review, kita sudah pernah menjalankan vlog competition, yang mana mereview untuk HinoConnect ya. Kurang lebih nanti juga hampir sama. Nah, untuk materinya apa yang Bapak Ibu bisa ambil? Di sini pilihan materinya ada 3 sesuai dengan kelebihan dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira mana nih yang poin yang akan diambil? Pilihan video yang pertama adalah terkait dengan line up dan selling point Dutro, kemudian yang kedua adalah Ranger, dan yang ketiga adalah bus. Nah, silahkan Bapak Ibu semua dipilih. Nah, ketika nanti Bapak Ibu semua memilih untuk membuat video talk show, nah ini nanti kita harapkan ada 2 pemateri, kemudian ada 1 moderator, dan tim mendukungnya, entah itu kameramen ataupun yang sebagainya, itu ada 2. Makanya di sini kita minta satu timnya paling tidak ada 5 ya, secara garis besarnya dari perwakilan 3S, sales dan juga after sales. Kemudian untuk video reviewnya, ya kita harapkan dari semuanya terlibat, ya walaupun tidak muncul, tetapi dia terlibat entah sebagai kameramen, ataukah penyusun skrip, ataukah editing, ya. Yang jelas kita harapkan dari semuanya terlibat. Ya. Kemudian ketika nanti diupload, jangan lupa untuk menggunakan hashtag ya, Hino Edu Festival itu yang utama dan Hinomas Education. Nah itu adalah hashtag utamanya. Ya, yang lainnya boleh ditambahkan sesuai yang ada di layar. Nah, kemudian kurang lebihnya storyboardnya seperti ini ya untuk proses pembuatan video. Ya, ada pengenalan, kemudian ada penjelasan, ada penyampaian fitur, yang terbaru ada apa saja dan juga benefitnya. Nah, kemudian closing. Nah, di sini supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, di sini ada beberapa catatan yang harapannya bisa dipatuhi oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, dari unsur politik, hoax, sara, kemudian kekurangan-kekurangan yang lainnya. Nah, kemudian timeline-nya bagaimana untuk pembuatan video? Nah, di sini kita mulai technical meeting di hari ini ya, tanggal 22 April. Nah, start per hari ini atau besok ya, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pembuatan video. Ya, kita kasih waktu sampai 1 bulan ya. Kurang lebih nanti sampai dengan tanggal 1 Juni untuk bisa dikirimkan ke HMSI. Silakan diupload ke akun YouTube, tetapi tipe videonya adalah video yang unlisted ya atau tidak publik. Ya, hanya bisa dilihat dengan menggunakan link. Jadi nanti akan direview dulu oleh tim HMSI pada tahap yang ketiga. Di sini ada screening ya, tanggal 4 kita mulai screening ya. Kemudian nanti Bapak Ibu semua bisa dijadwalkan ya untuk share video pakai tipe public video itu nanti di tanggal 11. Nah, ini nanti dari customer ataupun dari umum sudah bisa melihat dan akan kita stop di tanggal 2 Juli. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan dari video tersebut. Nah, ini kita harapkan nanti tanggal 11 ini juga bisa dijadwalkan ya ketika sudah lolos dari screening video. Nah, ini kurang lebih untuk yang di video education. Selanjutnya adalah yang program kedua, yaitu media konten ya untuk education dan promotion. Nah, di sini kita kasih contoh ya dari media education yang ada di IG-nya Hino ID. Nah, di sini kita kurang lebih nanti pelaksanaan Edu Festival ini akan jalan efektif itu sekitar mulai uploadnya ya, itu sekitar 7 minggu. Kalau dengan persiapan ya sekitar 9 minggu. Nah, dengan 7 minggu untuk media konten ini kita punya target 1 minggunya ada 2 konten ya. Sehingga nanti total kontennya akan ada 12. Dan semua materinya kita minta untuk sesuai dengan urutan yang ada di materi Morning Talk. Jadi nanti di konten 1 dan 2 di minggu pertama itu adalah standar Euro 4 dan emisi, kemudian engine Euro 4, kemudian minggu kedua ada komponen AJR dan VNT, minggu ketiga di SCR, minggu keempat ada
handling objection 1 dan objection 2 sampai dengan selling point Dutro, Ranger, dan juga bus. Jadi materinya sudah kita tentukan. Tinggal Bapak Ibu semuanya berkreasi untuk membuat konten dan juga captionnya. Nah, bagaimana rundown-nya atau timeline-nya? Nah, nanti akan kita bagi menjadi 2 ya untuk konten IG di sini. Kita nyebutnya bulan pertama ya, dan juga nanti bulan kedua kurang lebih sama, nanti urut-urutannya hanya materinya yang akan berbeda. Di bulan pertama mulai besok kita harapkan Bapak Ibu semua sudah mulai mendesain ya untuk membuat draft ya konten IG, dan nanti kita close di tanggal 12 Mei ya untuk bisa dikirimkan ke MSI untuk dilakukan screening, dan nanti baru bisa di-share ke media sosial di tanggal 19 Mei ya sampai dengan tanggal, ini belum diganti ya. Nanti kita lengkapi lagi nih. Sampai di 1 minggu sebelum tanggal 10 nih. Sekitar tanggal 2 Juni. Nah, nanti baru akan kita lakukan penilaian. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya selesai membuat 6 konten, nah ini nanti sambil HMSI melakukan screening, Bapak Ibu semua bisa melanjutkan untuk proses pembuatan konten yang di bulan kedua. Bulan kedua, yang mana nanti akan ada 8 konten yang Bapak Ibu semuanya buat ya. Jadi di bulan kedua juga nanti urutannya sama, tanggal 13 Mei harapannya sudah mulai dibuat sampai dengan tanggal 28. Kemudian akan kita screening dulu. Nah, ketika sudah lolos baru bisa diupload per minggu ada 2 konten, dan nanti berakhir di tanggal 30 Juli untuk bisa Juni ya kita lakukan penilaian. Nah, draftnya seperti apa yang dikirimkan? Kita harapkan nanti setiap draft konten yang dikirimkan itu ada 1 gambar foto, ini contoh ya yang kita buat dari HTSCC. Kemudian ada draft juga materi apa yang akan disampaikan ya. Kontennya apa nih? Ya, jadi captionnya apa, kemudian yang lain sebagainya silahkan ditampilkan. Nah, ini nanti bisa dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk PowerPoint ya. Kurang lebih 2 poin ini yang nanti harus dikirimkan untuk draft. Artinya nanti dari Bapak Ibu semuanya dari tanggal 22 besok hari ya sudah mulai membuat konten ya. Misalkan kalau besok bulan pertama ada target 6 konten, misalkan di sini ada 5 orang ya, bisa diminta untuk satu-satu buatnya ya. Nanti yang konten selanjutnya ke-6 bisa bareng-bareng buatnya. Nah, kemudian ketentuan umumnya seperti apa? Nah, ini juga hampir sama dengan yang di atas tadi. Kita harapkan pada saat proses pembuatan video ataupun konten, ya ini semuanya juga harus menerapkan protokol kesehatan. Dan yang menjadi aktor adalah dari internal dealer sendiri. Dan juga harus disetujui oleh manajemen dan asli, tidak ada politik, hoax, sara, dan juga menggunakan peralatan dari dealer sendiri, terutama juga musik ya, kalau bisa jangan asal ambil, tapi menggunakan musik yang uncopyright. Karena kalau sudah masuk ke YouTube ya, kalau ambil musik sembarangan biasanya nanti akan kena ini ya, dicekal dari YouTube-nya sendiri, tidak bisa tayang nanti. Kemudian untuk video ya kita batasi minimal ya 10 menit karena materinya cukup banyak ya. Kemudian tidak boleh terlalu panjang juga, kita maksimalkan adalah 20 menit. Nah, nanti akan kita nilai dari kontennya, creativity, dan juga videografinya. Nah, ini penjelasan tertulisnya, kurang lebih hampir sama dengan yang di atas tadi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu semuanya menggunakan bahasa daerah ya dalam pembuatan video, nah kita minta juga untuk disertakan subtitle ya, biar tim juri juga bisa memahaminya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan penilaian, apa saja sih yang dinilai? Nah, tadi ada 2 ya, program kita ada sosial media konten dan juga video ya, entah itu talkshow ataukah review. Yang kita nilai di sini ya dari jumlah postingan, pertumbuhan follower, kemudian dari quality, konten, caption, sampai dengan engagement rate.
Kemudian dari video juga kurang lebih hampir sama ya penilaiannya ya. Nah, kalau yang di foto adalah foto quality, kalau yang di video adalah video quality. Nah, kemudian bagaimana untuk scoring secara keseluruhan di Eurofor Mass Education Program untuk menuju ke awarding ya, top team awarding. Tadi saya sampaikan ada partisipan morning talk dan juga skor. Nah, kini kita persentase. Untuk partisipan dan juga skor Portes, ya ini masing-masing adalah 15%. Yang paling tinggi di sini nanti adalah di edu video, baik itu talkshow ataupun review, sekitar 40%. Kemudian Eurofor Social Media Content yang nanti ada target 2 kali dalam 1 minggu ya, sehingga nanti akan ada 14 konten, yaitu nanti punya persentase 30%. Nah, ini dia hadiahnya yang sangat menarik. Ini 2 kali lipatnya ya dari vlog competition. Kalau dulu kalau tidak salah itu 3 juta ya. Ini sekarang menjadi 6 juta dan per region ya. Jadi kesempatannya sangat besar sekali untuk bisa diperebutkan ya. Dari Sumatera nanti akan ada 3 pemenang, Jabar ada 3, Jawa Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku ini juga akan ada juara 1, 2, 3-nya. Nah, ini total hadiahnya ya cukup signifikan ya, di angka 52 juta rupiah. Dan ini nanti juaranya juga akan diumumkan dalam acara tahunan ya di RDM bulan Juli 2022. Dan tambahan untuk Best 3 nasional juara 1, 2, 3 ya ini nanti akan bisa join di Trusted People Gathering ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang juara masuk kategori 3 besar nasional ya ini nanti akan kita undang juga. Nah, kalau kita ringkas bersama-sama ya schedule-nya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat di layar. Kita ada technical meeting di tanggal 21 dan nanti juga akan mulai pembuatan IG konten dari tanggal 22 dan nanti juga kalau bisa dibagi 2 tim ya, ada yang membuat video talk show nih. Nah, mulainya juga tanggal 22. Jadi ada 2 program harapannya bisa jalan beriringan ya. Untuk yang IG konten bulan pertama ya nanti akan ada 6 konten yang harus dikumpulkan sampai dengan tanggal 12 dan nanti kita harapkan bisa di share ya di media sosial sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Nah, karena ada 2 konten ya per minggunya. Minggu pertama tanggal 19 dan 21, minggu kedua sesuai yang ada jadwal di sini. Nah, nanti materinya ke peserta akan kami share juga. Nah, kemudian di sini ketentuan pengiriman dan juga konsep konten IG dan juga video. Ya, kita harapkan bisa dikirim sesuai dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Dan nanti kita minta untuk dikirimkan ke email yang ada di sini. Untuk yang IG konten bulan pertama kita batasi tanggal 12 Mei, IG konten bulan kedua kita batasi tanggal 28 Mei, dan untuk video talk show ya, kita batasi sampai dengan 4 Juni 2022. Kurang lebih itu materi yang bisa kita bahas. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke diskusi untuk bisa memperdalam materi yang ada di sini. Kami kembalikan kepada Mbak Nia untuk bisa dimulai diskusinya. Baik, terima kasih Pak Abu atas pemaparannya mengenai do and don'ts untuk pembuatan konten IG maupun video, kemudian timeline-nya seperti apa, dan bagaimana caranya mulai dari pembuatan video, kemudian draftingnya seperti apa, sampai dengan nanti penilaiannya. Nah, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Kita mau coba. Itu sebenarnya safety-nya itu apa? Boleh di-mute dulu bila tidak berkaitan ya Bapak Ibu. Kita mau coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat terlebih dahulu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan kontes ini. Yang pertama adalah durasinya. Durasinya berapa lama sih Pak? Mungkin kalau untuk durasi ini lebih ke konten video ya. Mungkin bisa diinformasikan Pak Abu, sepertinya di slide juga tadi sudah ada.
Ya, baik. Terima kasih pertanyaan. Untuk durasinya ya, nah di sini di jadwal keseluruhan untuk yang video itu proses pembuatannya kurang lebih 1,5 bulan ya, dari minggu keempat sampai dengan minggu pertama Juni. Ini pembuatan videonya. Nah, nanti akan ada proses screening dan baru bisa mulai di publiknya itu di tanggal 11 Juni untuk videonya ya, untuk videonya. Dan nanti akan berakhir di tanggal 2 Juli. Ya, tanggal 2 Juli ini untuk selesainya. Itu untuk video. Kalau untuk yang di konten ya nanti akan kita mulai untuk di share ke dealer, ke media sosial itu untuk pertama tanggal 19 dan tanggal 23, kemudian berurutan dari sesuai jadwal yang ada di sini, per minggunya 2 kali. Kalau di minggu selanjutnya kita jadwalkan di setiap hari Senin ya, tanggal 23 ini hari Senin, kemudian tanggal 26 itu di hari Kamis. Jadi kita jadwalkan khusus untuk minggu pertama ini beda ya karena waktunya sangat mepet. Jadi kita mulai di hari Kamis dan juga di hari Sabtu ini. Nah, kalau di minggu selanjutnya nanti akan dijadwalkan untuk share di media sosial itu di hari Senin dan Kamis. Untuk minggu-minggu selanjutnya juga sama, di hari Senin dan Kamis. Jadi di minggu pertama akan ada screening dulu, baru bisa di-share ke media sosial. Begitu juga di bulan kedua, akan ada screening dulu, baru bisa di-share. Baik, Pak Abu, mungkin dari Pak Marudut sudah cukup jelas penjelasannya? Atau ada yang masih mau ditanya? Silakan, maksudnya Bu, waktu konten videonya berapa lama? 1 jam 10 menit gitu Bu? Oh oke. Maksudnya Pak Abu konten videonya, durasi videonya ya berapa lama gitu ya Pak? Ya, untuk durasi videonya tadi di slide sudah ada 2 kali ya. Jadi minimal adalah 10 menit, ya, kemudian untuk maksimalnya adalah 20 menit ya. Karena materinya kan cukup banyak ya. Jadi lama videonya. Baik, kalau untuk durasi videonya sendiri minimal 10 menit dan maksimal di 20 menit. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sugeng ya, materi yang disampaikan Pak Abu boleh nanti dikirim di grup ya Pak Abu? Siap. Habis ini kita share ke Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan yang ada di chat, mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan yang secara live. Di sini sudah ada Pak Arwan yang raise hand dari KMS. Silakan Pak Arwan, bisa bertanya secara langsung. Ya, makasih Pak Abu. Sebelumnya saya mau tanyakan dulu. Ini berkaitan kan kalau kita kan nih grup ya untuk KMS ya Kumala. Nah kita kan ada KMS, KMSA dan KMSB gitu. Nah hanya saja kan kalau kita lihat dari email kemarin itu kan diminta akun dari YouTube atau IG-nya itu adalah official ya dari dealer gitu. Nah hanya saja kan kita untuk akun official ini kan hanya satu gitu untuk Kumala Group gitu. Nah pertanyaan saya gimana nih kira-kira solusinya kalau untuk yang KMS, KMSA dan KMSB gitu. Apakah bisa menggunakan akun lain ya yang bukan official dari dealer gitu? Karena ini kita baru daftarkan satu sih KMS gitu. Jadi KMSA, KMSB belum kita daftarkan karena kita kan rencana KMS cuma pakai yang akun official ini. Tapi kalau memang bisa untuk pakai akun YouTube dan IG yang lain, mungkin KMS dan KMSB kita akan daftarkan juga gitu. Mungkin itu aja sih Pak Abu yang saya mau tanyakan dulu. Ya, baik. Minta konfirmasinya juga Pak Wawa, apakah ini berlaku juga untuk YouTube dan IG? Iya, semua untuk IG dengan YouTube itu kita cuma punya satu akun official untuk Kumala Group. Siap. Ya. Oke, kan ini target juga dari manajemen itu harapannya bisa dijalankan ya program education ini secara masif dari seluruh dealer. Ini coba kita diskusikan juga dengan manajemen nanti apakah bisa atau tidak ya terkait dengan pertanyaan itu. Karena saya sendiri juga belum bisa memutuskan
Kalau dari saya sendiri sih kemungkinan besar nanti akan kita perketat ya untuk proses approval-nya. Jadi kalau untuk yang di akun dealer itu kan pasti sudah melalui proses approval mandiri ya di internal dealernya ya. Betul, Nah, manajemen kalau kan. ya manajemen betul. Nah, kalau untuk yang akun selain dealer ini, nah nanti akan coba kita buatkan konsep untuk proses approval-nya ya, karena ini menggunakan bukan akun YouTube. Nah, kurang lebih nanti saya rencanakan seperti itu, tapi untuk kepastiannya kami akan coba diskusikan dulu dengan manajemen ya, Pak Wawa ya. Iya, Pak. Berarti kurang lebih clue-nya seperti itu nanti. Kemudian yang Pak Abu untuk yang video ini kan tadi ada yang talk show dengan yang review ya. Nah itu pilih salah satu aja ya, bukan Betul, dua-dua dijalankan. Ya. Betul, karena targetnya hanya satu video saja. Nah, di sini Yang satu untuk video. yang konten itu Pak Abu lebih ke materi ya? Ya lebih ke foto ya sama isi captionnya Pak. Iya, Ya. lebih ke edukasi untuk ke produk ya gitu. Betul sesuai dengan materi yang ada di Morning Talk ya. Ada Siap. Nanti 14 konten di sini. Siap. Makasih Pak Abu. Siap, terima kasih Pak Wawa. Pak Abu, sorry. Siap. Pak Wawa, mau nanya dong Pak Wawa, kalau seandainya KMSA dan MSB itu dibuatkan akun juga, memungkinkankah Pak? Artinya kita bikin akun baru gitu? Iya. Hanya untuk Edu Festival ini ya? Iya, betul. Gimana Pak? Bisa atau tidak Pak? Mungkin bisa didiskusikan juga ya Pak Wawa ya ke manajemen. Nanti saya konfirmasi dulu lah di manajemen juga, jangan sampai manajemen juga enggak ini. Karena kan pasti kan nama akunnya pasti juga menggunakan nama KMSA atau KMSB kan gitu. Iya betul. Iya. Ya nanti saya coba diskusikan dulu Pak. Oke, nanti kita koordinasi lagi Pak. Tapi kalau konteksnya begitu bisa Pak ya Rio? Ya bisa aja Pak. Nanti kita coba diskusikan lagi. Siap. Ya, makasih Pak Rio. Baik, cukup jelas ya Pak Wawa tadi penjelasan dari Pak Abu maupun tambahannya dari Pak Rio. Nanti segera kami kirimkan feedbacknya mungkin ke tim KMS ya Pak mengenai akunnya, akun IG maupun akun YouTube-nya. Baik, di sini juga sudah masuk lagi nih pertanyaan-pertanyaan di chat. Ini ada pertanyaan mengenai tadi sudah dijawab ya tim dari IPN Jakarta untuk share menggunakan IG kantor atau menggunakan IG masing-masing. Jawabannya wajib menggunakan akun IG dan juga akun YouTube official dari dealer masing-masing ya. Kemudian di sini juga ada yang bertanya Pak Abu dari Pak Adrian AJN. Apakah untuk pembuatan video ataupun foto wajib menggunakan prokes dalam kurung menggunakan masker dan social distancing atau tidak? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini juga sudah ada lambangnya ya. Dan sini kita minta juga karena masih suasananya adalah di masih COVID ya 19 di sini. Jadi kita minta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak ataupun memakai masker sebagainya. Baik, berarti masih harus sesuai dengan prokes ya Pak Abu. Ya. Kemudian ini masih satu lagi dari chat, pertanyaan dari Bapak Ramon dari IPN Jakarta. Ini khusus untuk materi di IG Pak, apakah bentuknya harus foto atau bisa foto dan juga bisa video Pak? Ya, di sini kita arahkan adalah untuk yang di konten itu adalah berupa foto ya, foto dengan captionnya. Jadi kita nilai nanti dari fotografinya, kemudian bagaimana membuat kreativitas dan juga captionnya. Nah, untuk yang video tadi ya, untuk di sini kan juga sudah ada contoh ya. Nah, di sini ketika dia tidak menggunakan masker ya, paling tidak dipastikan untuk jaga jarak ya, sesuai dengan protokol yang saat ini sudah umum ya. Baik Pak, satu lagi Pak pertanyaan melalui chat di sini. Untuk talk show, apakah harus live di sosial media atau seperti apa Pak? Ya,
Di sini juga sudah kita tuliskan, ya, kalau nanti berupa live itu pasti akan membutuhkan manpower yang banyak dan juga perangkat-perangkat yang cukup ribetnya. Sehingga kini agar memudahkan dealer, kita buat videonya adalah offline ya, seperti yang ada di HMSI. Ini juga berupa video offline. Jadi Bapak Ibu semuanya coba konsep dengan sebaik mungkin untuk dibuatkan video ketika mau berupa talk show, nanti boleh ditambahkan dengan animasi-animasi yang lainnya biar lebih menarik juga boleh, atau berupa video review. Nah, ini adalah pilihan ya untuk proses pembuatan videonya. Yang jelas kita targetkan Bapak Ibu semuanya bisa membuat satu video dalam rangkaian Edu Festival ini. Baik, Pak Abu. Mungkin dari penjelasan Pak Abu, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin masih dikonfirmasi pertanyaannya sebelum kita ke pertanyaan live? Silakan. Bu, mau nanya Pak. Mungkin yang tadi dulu yang sudah ditanggapi Pak Abu, apakah masih ada pertanyaan baik mengenai prokes maupun mengenai konten video talk show dari Pak Adrian maupun dari tim CSBI? Ini ada tanggapan nih Mbaknya dari Pak Adrian nih. Kalau pakai masker gak ketahuan ya. Kalau pakai talent dari luar nih. Misalkan ada ini ya, YouTuber ya. Nah, jadi kita harapkan ya, ini di sini juga sudah kita tulis ya, tidak boleh menggunakan aktor ya dari luar ya. Kita harapkan dari dalam. Nah, di sini kalau Bapak Ibu semuanya lihat di video yang di MSI ini sudah boleh tanpa masker ya, tapi harus diperhatikan jaga jaraknya nih. Nah, kemudian masih ada tanya lagi Mbak Nia? Masih ada Pak Abu, ini ada pertanyaan dari Ibu Elita. Silakan Bu Elita. Siang Pak Abu. Siang, Wali. Pak mau nanya kalau misalnya tuh dalam satu tim pesertanya atau PIC-nya itu ada yang nggak lengkap, apakah akan mempengaruhi penilaian akhir di festival ini Pak? Gimana? Kalau dari jumlah peserta sih tidak ada penilaian ya. Yang kita nilai di sini lebih ke kontennya. Jadi di sini kenapa kita harus ada 5 tim ya? Karena ini adalah tim yang ideal ya dari semua sisi ya, dari bagian mekanik yang berhubungan langsung dengan kendaraan, kemudian dengan teman-teman yang berhubungan dengan customer. Kalau dari sisi after sales itu ada FA, kemudian kalau dari sales ya ada salesman-nya sendiri. Kemudian ada tim pendukung ya yang punya materi dari awal yaitu IDT trainer baik dari sales ataupun after sales. Jadi kita harapkan sih memang kerjasamanya komplit seperti itu, paling tidak ya ada dari semua bagian dari sales ataupun after sales. Oke, siap. Makasih Pak Abu. Siap. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Terkait rangkaian acara Euro4 Edu Festival ini, baik kontes atau kompetisi melalui Instagram maupun YouTube. Atau mungkin dari Pak Rio ada tambahan lagi Pak mengenai rangkaian acaranya ini? Baik, dari Pak Rio belum ada tambahan. Di sini sudah ada yang ingin bertanya, Pak Ramon dari IPN Jakarta. Silakan Pak Ramon. Ya, selamat sore Pak Abu. Saya mau tanya nih Pak, tadi kalau nggak salah satu unsur penilaian kan juga ada viewer ya Pak, jumlah viewer ya Pak. Kalau nggak salah tadi ada Pak di slide berapa gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan untuk di YouTube dan di IG kan sebenarnya kita bisa promosikan di ads ya Pak ya. Nah, apakah itu ada kebebasan atau gimana ya Pak Abu ya? Itu yang mau ditanyakan aja sih Pak. Terima kasih. Ya, saat ini tidak kita atur ya terkait dengan bagaimana cara dealer untuk bisa mendapatkan itu. Ya. Berarti bebas ya Pak Abu ya? Tergantung usahanya, betul.
Oke, siap. Nah, cuma di Baik, Pak sini Bu. nanti presentasenya tidak besar ya untuk yang di engagement rate ini ya. Yang nanti adalah presentasi yang besar adalah itu dari video quality, konten kreatif, dan juga caption. Ini tadi kebetulan belum saya tambahkan presentasenya ya. Boleh Pak, kalau ada presentasenya Pak, jadi nanti biar Ya, kita bisa nanti yang paham. coba saya share yang sudah ada presentasinya ya Bapak Ibu ya. Tadi Oke. sempat kelewatan nih. Siap, terima kasih Pak Bu. Ya, sama-sama Baik, Pak. Pak Ramon, ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada lagi Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait sosialisasi atau technical meeting di siang hari ini? Nambahin lagi dong, Mbak Nia. Iya, silahkan Bu. Pak Abu, itu untuk caption di hashtag di caption itu kan menggunakan minimal 5 hashtag. Apakah ada ketentuannya hashtagnya apa aja gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan. Tadi juga sudah kita tampilkan ya di sini nih hashtagnya ada 6 ya. Jadi kalau tadi minimal adalah 5 ya, tinggal silahkan diambil di sini nih dari 5 hashtagnya nih. Di festival, always with you, siap Eurofor, tangguh di jalan, untung di tangan. Siap Pak. Sorry tadi telat joinnya Pak. Sinyalnya nggak ada. Thank you Pak Bu. Siap, mari. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Mungkin kalau masih belum. Hashtagnya yang tadi yang Hino Edu Festival wajib ada ya, meskipun pilih 5 ya. Ya, betul. Di sini ada 2 yang wajib nih. Edu Festival sama Mass Education nih yang wajib 2 nih. Jadi sisanya 3 pilih aja. Ya, 3-nya pilihan, betul. Atau boleh ambil dari yang lain, boleh. Yang wajib 2 ini yang wajib. Baik, terima kasih Pak Rio. Tambahannya di sini sudah ada Bapak Aldo dari NPI. Silakan Pak Aldo. Ya, selamat sore Pak Bu. Izin Pak bertanya soal logo untuk talk show-nya, apakah ada ketentuan dari HMSI apa gimana Pak? Saat ini tidak ada Pak. Ya. Oh ya, baik Pak. Untuk logo di festival ini tidak ada. Paling tidak nanti yang digunakan adalah logo Eurofor ya. Eurofor yang dari Hino HMSI terutama ya. Karena ada Eurofor yang warna hijau semuanya, ada lambang daunnya. Nah, yang kita gunakan adalah logo yang ada di atas ini. Nah, paling nggak logo emisi standar emisi Eurofor ini bisa ditampilkan ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Aldo cukup jelas ya Pak? Iya. Baik, mungkin kita bisa next ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Pak Riswandi dari PPR. Silakan Pak Riswandi. Selamat siang Pak Abu. Selamat siang Pak Riswandi. Pak, terkait dengan pengumpulan deadline pengumpulan materi tadi, yang pertama ada 6 konten maksimum tanggal 12, kemudian yang kedua ada 8. Nah, itu jika dalam perjalanannya ada yang dicek Pak. Itu apakah bisa yang boleh ditanyakan hanya yang di approve saja Pak? Ya, betul Pak. Jadi sudah dalam satu rangkaian, jadi kita harapkan ini sudah melalui approval yang di internal dealer ya. Jadi sudah di approval internal dealer, jadi masih tinggal screening dan nanti di tanggal 19 sudah mulai di-upload untuk yang di minggu pertama dan yang konten kedua tanggal 21. Dan nanti berikutnya setiap hari Senin dan Kamis untuk upload di berikutnya. Kita harapkan sih sudah benar-benar fix, sehingga tadi untuk draftnya itu harapannya juga bisa dibuat seperti yang contoh dari HTSCC ya. Jadi ada kontennya, ada captionnya, kemudian ada gambarnya. Nah ini nanti yang dikirim ke HMSI berupa seperti ini Pak. Nanti akan kita buatkan dari PowerPoint. Ini Bapak Ibu semua tinggal nempelkan draftnya di sini ya untuk proses approval di HMSI.
Oke Pak, jadi tidak ada pengulangan pembuatan konten lagi ya, hanya Ya, itu saja. betul. Kalau tidak lolos ya udah berarti kepotong gitu Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Siap, mari Mbak Sama yang Risma. kedua Pak Abu. Ya. Tadi saya agak putus di internet. Kategori plagiat itu seperti apa Pak ya? Apakah kita ngambil dari potongan yang ada di HMSI atau di tempat lain itu yang nggak boleh atau gimana Pak? Iya, betul Pak. Jadi di sini untuk fotonya ya kita harapkan ketika memang dia berupa animasi ya, kalau bisa ya berupa animasi yang kalau dari komponen itu masih bisa sih Pak. Tapi kalau untuk yang secara keseluruhan ya itu yang tidak boleh, karena kan untuk komponen biasanya dari HMSI sudah ada, itu masih bisa. Tetapi hanya komponennya saja Pak, jangan utuh di materi yang ada di Instagram resminya HMSI ataupun dari dealer yang lain gitu. Nah, kemudian untuk yang foto kendaraan, nah saat ini kan di dealer semuanya sudah sampai ya kendaraannya Euro 4. Kita harapkan kalau yang berhubungan dengan kendaraan, dengan komponen ya, itu bisa juga langsung dari kendaraannya langsung, Pak. Ya. Tapi berupa animasi ya, itu masih diperbolehkan. Karena itu juga salah satu materi ya, animasi ataupun potongan gambar itu masih boleh, Pak. Oke, Pak. Jadi yang ada dimaksimalkan ya, Pak ya? Boleh. Yang ada di dealer, Pak ya? Ya, betul, dimaksimal di dealer karena sebagai pembelajaran langsung. Kalau di Januari Februari itu kan masih pembelajaran ini Pak ya, berdasarkan materi yang ada di PPT ataupun di buletin. Nah, saat ini harapannya pada saat menjelaskan ke customer itu sudah langsung dengan real barangnya Pak. Jadi benar-benar langsung dengan pembelajaran langsung dengan kendaraannya. Kita harapkan seperti itu Pak. Ya Pak, jadi kalau menurut saya sih disiapkan waktu tertentu untuk screening dari video tersebut. Saya khawatirnya begitu sudah deadline, kemudian video kita tidak lolos karena ada masuk dalam kategori plagiat dari HMSI, nanti jadi kita tidak bisa ikut kompetisi, Pak. Siap. Di sini untuk proses pembuatan video ya, kalau kita lihat di timeline-nya sudah sangat panjang sekali Pak ya. Dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 4 ini harapannya sudah mulai di-upload. Nah, nanti baru kita screening dari tanggal 6 sampai tanggal 10 ini Pak. Jadi kita harapkan untuk bisa dimaksimalkan selama waktu 1,5 bulan untuk membuat video sampai dengan approval-nya ya, sebelum di-upload di YouTube dengan mode video unlisted atau tidak publik. Nanti setelah di screening baru publiknya itu di tanggal 11. Oke Pak, terima kasih. Cukup jelas. Baik. Penanya selanjutnya di sini sudah ada Bapak Wahyu dari CSBI. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih, Wahyu. Tadi ada poin yang saya sampaikan, kan ada minimal 5 peserta ya. Baik itu, nah kebetulan di tempat kami itu yang mengikuti kemarin, apakah saya dengan jelas? Jelas, Pak. Dengan jelas? Oke. Nah kemarin yang ikut Euro 4 yang di Jakarta itu bukan mekanik ya, tapi foreman. Apakah itu bisa ya dipesertakan juga? Terus kemudian nanti kalau kami konsepnya membuat indoor, terus sesuai dengan protokol kesehatan, otomatis kan tidak ada musik-musik seperti yang lain itu, apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan pertama tadi adalah dari sisi mekanik ya. Jadi yang di sini memang kita sarankan ya untuk mekanik ini adalah yang sudah pernah datang ataupun sudah pernah mendapatkan materi Euro 4. Ini adalah untuk memastikan bahwasannya peserta yang mengikuti Edu Festival ini benar-benar memahami. Makanya kita sarankan. Jadi di sini adalah bahasanya adalah disarankan. Nah, untuk pilihan yang keduanya adalah kalau untuk mekanik bisa juga dimasukkan untuk PSC Common Rail. Ya, PSC Common Rail. Karena di sini untuk foreman tidak
kita masukkan ya untuk jadi peserta ya, karena lebih mengarah ke mekaniknya. Itu Pak Wahyu. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan protokol kesehatan tadi seperti apa pertanyaannya Pak Wahyu? Ini tuh ada nanti ada membuat YouTube seperti itu. Nah itu kami konsepnya tuh indoor itu seperti itu, apakah bisa memungkinkan? Terus juga tadi Pak membalas, berarti yang kita tekankan kembali itu mekanik Pak ya, berarti bukan dia harus PIC command rail ya, karena kemudian PIC command rail kami itu foreman bukan mekanik. Berarti apakah memungkinkan untuk foreman kan, atau kami boleh mengikutkan mekanik yang belum mengikuti training PIC command rail atau belum tidak menjadi PIC command rail? Nah di sini kalau kita dapat informasi ya untuk PIC command rail itu ternyata bisa seorang foreman ya, jadi di sini bisa sih. Baik, terima kasih Pak Abu informasinya. Siap. Untuk yang protokol kesehatan ya saat ini ya mengikuti protokol kesehatan yang sudah umum ya, karena sudah sebagian besar memang sudah boleh tanpa masker ya, tetapi harus tetap jaga jarak ya. Baik Pak Wahyu, cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup, terima kasih. Tapi kami juga berharap sih dalam artian dari HMSI memberikan kami misalnya di bulan Juni nih, apa namanya di awal nanti nih di pertama nih temanya seperti ini. Nanti biar kita serentak tuh temanya hampir sama, tapi desain kontennya yang berbeda. Seperti itu harapan. Terima kasih. Ya untuk kontennya ya, untuk yang di konten ini sudah kita informasikan di awal. Nah, kita kan ada 7 minggu nanti pelaksanaannya ya. Di bulan pertama ada 3 minggu, nanti dikirimkan 6 konten secara bersamaan di tanggal 12. Ya, ini sudah kita tentukan konten pertamanya apa saja. Ini semuanya berhubungan dengan materi Morning Talk ya. Semuanya berhubungan dengan materi Morning Talk yang ada 13 edisi. Nah, di sini kita harapkan semuanya memang benar-benar sama ya, 41 dealer yang mengikuti Edu Festival ini, urutan materinya sama. Jadi konten nomor 1 di minggu pertama itu adalah sesuai yang ada di materi yang ada di sini. Ya, dan ini adalah wajib ya untuk sesuai yang ada di sini. Baik, cukup jelas ya Pak Wahyu. Mungkin kita bisa next ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari ICP, ada Bapak Yusuf. Silakan Bapak Yusuf. Ya, selamat sore Pak Abu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Abu, terkait akun ya, itu kan harus official Pak, IG-nya, YouTube-nya gitu ya. Nah, sementara kita kan juga pribadi punya ini Pak, punya IG, punya YouTube gitu ya. Nah, apakah kita boleh mengupload itu selain di yang official, kita paralelkan ke yang pribadi Pak? Apakah berpengaruh terhadap penilaian dan lain-lain dari MSI? Terima kasih Pak. Ya, kalau dari segi masifnya ya, kita sih membebaskan ya, bisa di-share oleh siapa saja. Tetapi yang kita nilai hanya di IG officialnya saja. Jadi nanti apakah mengurangi atau tidak, yang jelas dari penilaian yang kita nilai adalah dari segi IG officialnya saja. Cuma kalau nanti dari Pak Yusuf ya misalkan ngasih apa ya bocoran atau informasi sedikit kemudian diarahkan ke akun officialnya, yaitu salah satu trik ya untuk bisa mengumpulkan viewer. Nah itu kami persilakan saja. Tidak masalah. Yang jelas tujuan kita adalah bagaimana untuk materi edukasi ini bisa sampai ke customer ya, sehingga kita adakan program Edu Festival ini. Baik. Terima kasih Pak Abu. Sama-sama Pak Yusuf. Semoga cukup jelas ya Pak Yusuf. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat lagi ya Pak Abu. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ardi dari CLM. Di sini Pak Ardi mohon diinfo persentase plagiatnya berapa persen Pak? Mungkin maksudnya persentase plagiat yang ditoleransi itu berapa persen gitu ya Pak Ardi? Mohon konfirmasi pertanyaannya.
Kalau dari segi bahasa plagiat ya itu sebetulnya yang nggak ada persentase ya. Cuma kalau dari segi tadi kan yang batasan-batasan ya kayak semacam di sini kan kita tampilkan ada komponen-komponen ya. Komponen-komponen yang berupa komponen animasi. Nah, ini silahkan boleh diambil. Tapi kalau yang foto-foto yang unit ya seperti yang saya tunjukkan di layar ini ya di pointer. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ini kan bisa diambil sendiri ya. Tetapi kalau untuk yang komponen berupa animasi ini dipersilakan ya untuk bisa diambil, tetapi jangan langsung semuanya. Nah, captionnya juga harus disesuaikan ya dengan dari masing-masingnya. Jadi kalau dari persentase sih nggak bisa dipresentasekan ya. Jadi harapannya bisa dipahami. Yang jelas kalau untuk komponen yang berupa potongan ini boleh diambil dari akun resminya Hino Indonesia ya, Hino ID. Tapi kalau untuk yang berupa foto-foto kendaraan ya, untuk di Euro4, nah silakan bisa diambil sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, cukup jelas ya Pak Ardi tadi. Kemudian di sini juga sudah ada pertanyaan lagi Pak Ubu untuk materi yang di Instagram Pak. Untuk satu kali posting, apakah hanya diperbolehkan satu foto aja atau boleh carousel? Jadi beberapa foto dalam satu postingan Pak. Nah, baik. Untuk foto, ya di sini sebetulnya tidak ada batasan ya jumlah fotonya di dalam penilaian di sini. Coba kita tampilkan ya. Nah, tapi semakin banyak foto ya nanti penilaiannya juga akan dibagi ya dari segi kualitinya ya. Nah, seperti apa nih? Nah, jadi foto ini juga salah satu penilaian. Coba kita tambahkan persentasenya ya sesuai yang usulan tadi. Setelah ini nanti coba kita share di grup WhatsApp ya, khusus untuk yang penilaian ini persentasenya akan kita tambahkan ya. Jadi tidak kita batasi ya untuk jumlah fotonya. Baik, jadi masih diperbolehkan ya Pak. Kemudian di sini ada dari TIU Bapak Alfian. Bapak Alfian bertanya, jika seandainya pada saat pembuatan konten ada penambahan aktor dari internal dealer selain dari tim yang saat ini sudah didaftarkan, apakah masih bisa Pak? Ya, baik untuk yang sudah didaftarkan, nah itu harapannya juga harus melalui approval dulu ya dari dealernya. Tapi yang jelas kira-kira dari tim administrasi ditutupnya per kapan ya Mbak Nia, Mbak Sheila ya? Kalau bisa sih di minggu ini semua sudah terkumpul sih Pak, agar tim juga bisa langsung segera membuat videonya karena seharusnya kan mulai dari besok mereka juga rekan-rekan juga sudah bisa langsung membuat video ya Pak. Nah, kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan orangnya keluar nggak ada pengganti, nah itu lain cerita ya Mbak Nia ya. Ya bisa diganti. Tapi kalau orangnya masih ada di dealer, kemudian tiba-tiba diganti, kita kasih waktu maksimal di minggu ini, Mbak Nia ya. Iya betul Pak. Mungkin apa tambahan Pak? Ini Pak Alfian mungkin yang ditanyakan jika dari 5 tim itu udah include di video, ada tambahan lagi gitu Pak? Apakah diperbolehkan Pak? Jadi 5 timnya ikut, tapi ada tambahan aktor lain gitu Pak? Nah untuk aktor yang lain sih kita bebaskan, yang jelas itu syaratnya adalah internal dari dealer ya. Tapi yang jelas 5 orang itu harus terlibat ya, karena nanti ya dari teman-teman juga pasti akan ada pembagian gonogininya ya. Baik, terima kasih Pak Abu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Nambahin sedikit sebenarnya mengenai. Ya, silakan Pak. Tadi kan sebenarnya kan satu tim 5 orang ya. Kalau memang ada kekurangan orang sih, kita 5 orang itu kan memang orang yang terpilih yang memang harus on screen ya. Kalau mau yang on screen ya 5 orang itu aja. Kalau ada mau tambahan yang lain ya, kalau mau dibantu di editing atau masalah teknis ya silakan. Tapi kalau yang on screen 5 orang itu ya, di antara 5 orang itu.
Baik, itu tambahan dari Pak Rio. Pak Alfian, mungkin ada yang ingin ditanggapi? Oke, cukup Mbak Nia, cukup. Cukup, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Baik, jika untuk sesi ini belum ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin nanti setelah slide-nya dikirim oleh Pak Abu di grup, bisa dibaca kembali. Mungkin setelah dibaca kembali dari Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat, begitu ya Pak Abu ya? Ya, betul Mbak Nia. Kita maksimalkan grup WhatsApp untuk bisa diskusi lanjutan setelah ini. Oke, baik Bapak Ibu semua dan juga tim HMSI yang sudah hadir, mungkin untuk technical meeting mengenai Euro4 Edu Festival bisa kita akhiri di sore hari ini. Semoga bagi dealer-dealer yang masih belum mengirimkan fix peserta yang akan join bisa segera mengirimkan di hari ini atau di besok, karena kita next-nya sudah akan melakukan pembuatan konten baik Instagram maupun video, dan harus ada approval dulu di internal maupun di HMSI sebelum nantinya bisa kita posting. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Segera akan dikirimkan untuk materinya, dan juga jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa silahkan kontak kami di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Itu saja dari saya. Selamat berkompetisi semuanya, dan mari kita meriahkan Euro4 Edu Festival di tahun 2022 ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Sore, makasih Pak Abu. Mas Sela. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abu. Ya, mari sukses semuanya Bapak Ibu. Selamat sore Pak semuanya. Selamat sore. Selamat sore Pak Abu.